بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatu fillah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Sabtu, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berijtima' dan berkumpul dalam satu majlis ilmu yang mana ini termasuk di antara raudhah min riyadhil jannah, di antara taman-taman surga, dan termasuk wasilah yang memudahkan seorang hamba memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis yang seperti inilah yang sepantasnya bagi kaum muslimin berlomba-lomba dan semangat untuk menghadirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian banyak menyebutkan keutamaan majelis ilmu. Di antaranya hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahum Allah azza wa jalla fi man 'indah." Tidaklah satu kaum mereka duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala
di dalamnya mereka melantunkan ayat-ayat Allah dan saling mengajar di antara mereka, melainkan diturunkan kepada mereka ketenteraman, ketenangan jiwa, dan mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat mengitari mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka dengan kebaikan di majlis yang lebih baik di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kalaulah seandainya tidak ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan bermajlis ilmu kecuali hadis ini, maka itu sudah cukup bagi seorang muslim untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, menimba ilmu dengan cara menghadiri majelis ilmu. Tentu dengan majelis ilmu yang memiliki banyak keberkahan, jauh lebih afdal, jauh lebih utama daripada mendengarkannya melalui radio, mendengarkannya melalui siaran streaming. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di mana kita masih diberi kesempatan dan kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu yang seperti ini. Di dalamnya kita mempelajari kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kondisi seperti sedia kala sebelum menyebarnya wabah COVID-19. Ayyuhal ikhwatu fillah, malam hari ini merupakan akhir dari bulan Dzulqa'dah, dan saya belum mengetahui apakah malam ini telah memasuki 1 Dzulhijjah atau memasuki tanggal 30 dari bulan Dzulqa'dah, tergantung apakah hilal yang menandakan masuknya Dzulhijjah itu telah nampak atau tidak. Namun kaitannya dengan pembahasan kita di malam hari ini, yaitu adab-adab menyembelih, apa yang disyariatkan dan apa yang dianjurkan bagi seorang muslim berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Maka saya ingin mengingatkan, yang pertama, sebelum kita memasuki pembahasan-pembahasan yang berikutnya, adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan seorang muslim yang telah berniat untuk menyembelih hewan kurban, bahwa ada larangan-larangan yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana 'indahu dhibhun yuridu an yadhbahahu fara'a hilal dzil hijjah fala yamassa min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang
memiliki hewan sembelihan kurban. Dalam riwayat yang lain, wa arada ayyudahi, barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, yuridu ayyadhbahah, di mana dia hendak menyembelih. Yang dimaksud menyembelih di sini adalah penyembelihan kurban, bukan sembelihan secara umum. Yang dimaksud adalah penyembelihan al-udhiyah, untuk menyembelih di hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Fara'a hilal dzulhijjah, lalu kemudian dia telah melihat masuknya bulan Dzulhijjah, memasuki awal dari bulan Dzulhijjah, maka jangan sama sekali dia menyentuh dari rambutnya, dari bulunya, demikian pula dari kukunya. Yang dimaksud menyentuh di sini adalah mengambilnya dengan cara memotongnya, atau mengguntingnya, atau mencabutnya, atau dengan apa saja yang dengannya dia menghilangkan bulu tersebut, atau rambut, atau kukunya. Dalam riwayat yang lain, atau kulitnya, hatta yudahi, hingga dia selesai menyembelih hewan kurban. Ini adab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang telah meniatkan dirinya untuk berkurban pada Idul Adha, bahwa apabila telah memasuki 1 Dzulhijjah, dan 1 Dzulhijjah itu ditandai dengan terbenamnya matahari yang menandakan berakhirnya bulan Dzulqa'dah, lalu memasuki 1 Dzulhijjah. Ada kemungkinan malam ini kita telah masuki 1 Dzulhijjah, atau kemungkinan besok malam. Maka apabila seseorang telah berniat untuk berkurban, maka tidak diperbolehkan dia mengambil bahagian dari tubuhnya berupa bulu atau rambut atau kulit atau kuku, baik memangkas kumisnya atau bulu pada bagian ketiaknya atau kemaluannya, atau memotong rambutnya. Hal ini tidak diperbolehkan sama sekali, yaitu bagi seorang yang hendak berkurban. Jadi ini berlaku bagi seorang yang hendak berkurban, dia telah meniatkan dirinya untuk berkurban. Dan tidak berlaku bagi seorang yang diikut sertakan dalam hal mendapatkan pahala dari berkurban tersebut. Misalnya satu keluarga, kepala keluarga dalam hal ini seorang suami atau seorang ayah, di tengah anak-anaknya berniat untuk berkurban, bahkan mungkin dia telah membeli hewan kurban, maka apabila telah masuki 1 Dzulhijjah, maka dia tidak diperbolehkan untuk mencukur atau mengambil bahagian dari bulu, rambut atau kukunya. Adapun bagi anak-anaknya atau istrinya yang diikut sertakan dalam hal mendapatkan pahala, maka mereka tidak terkena larangan tersebut. Jadi larangan hanya diarahkan kepada mereka yang berniat untuk memiliki hewan kurban dan menyembelihnya. Disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla, man arada an yudhi fa fardun alaih idza ahalla hilal dzulhijjah
alla ya'khudha min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahhi la bihalqin wala biqassin wala binawratin wala bighairi dhalik. Barang siapa yang hendak berkurban, maka merupakan kewajiban baginya apabila telah memasuki bulan Dzulhijjah, mulai dari 1 Dzulhijjah, bahwa jangan dia mengambil sedikit pun dari bulu dan rambutnya, dan jangan pula dia mengambil sedikit pun dari kukunya hingga dia selesai berkurban. Tidak diperbolehkan dengan cara apapun, apakah dengan cara mencukurnya, memangkasnya, mencabutnya, atau yang lainnya. Adapun seorang yang belum memiliki niat untuk berkurban, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mencegah dirinya dari menggunting rambutnya ataukah memangkas bagian dari bulunya dan kukunya. Maka ini penting untuk diketahui bagi seorang yang telah meniatkan dirinya untuk berkurban. Kemudian ayyuhal ikhwat fillah, di sana ada adab-adab yang penting untuk kita ketahui kaitannya dengan adab-adab penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, disyariatkan bagi seseorang yang menyembelih hewan kurban, pada saat dia akan menyembelihnya, maka hendaknya dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut bismillah. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudahhiya bih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membawakan kepada beliau seekor domba yang memiliki tanduk, yang dia ketika berjalan berpijak dengan bulunya yang berwarna hitam. Ketika dia menderum, ketika dia duduk, maka dia menderum dengan warna hitam. Maksudnya pada bagian perutnya itu bulunya berwarna hitam. Dan ketika dia melihat dengan bulu yang berwarna hitam. Yang dimaksud di sini bahwa domba yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah domba yang berkulit putih bercampur bulu yang berwarna hitam. Umumnya dia berbulu putih, tapi pada bagian kakinya berbulu hitam, pada bagian perutnya berbulu hitam, pada bagian matanya berbulu hitam. Maka dibawakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau berkurban dengannya, menjadikan sebagai hewan kurban beliau. Lalu beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, berikanlah kepadaku al-mudiyah, yaitu pisau. Lalu beliau memerintahkan untuk mengasah dan menajamkan pisau tersebut. Setelah itu diambil pisau itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengambil domba tersebut, lalu beliau baringkan, lalu beliau pun menyembelihnya sambil beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bismillah, ya Allah, terimalah amalan kami ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Thumma dhaha bih, lalu kemudian
beliau pun menyembelihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam hendak menyembelih hewan itu, beliau mengucapkan bismillah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan 2 ekor domba yang amlah. Ini sudah kita terangkan sebelumnya makna amlah. Ada yang mengatakan amlah itu putih seluruhnya, ada yang mengatakan amlah putih ada balutan hitamnya, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah, pada bagian matanya berbulu putih, pada bagian kaki dan tangannya berbulu putih, dan seterusnya, dan bertanduk. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima, maka aku pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di samping setelah dibaringkan domba tersebut, lalu beliau meletakkan kakinya, lalu beliau menyembelih, wasamma wa kabbara, dan beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir. Jadi beliau mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Yang menjadi syahid bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa membaca basmalah pada saat menyembelih merupakan hal yang disyariatkan. An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan waqad ajma'al muslimun ala tasmiyati 'inda al-irsali 'ala as-sayd wa 'inda adh-dhabhi wan-nahri. Sepakat kaum muslimin tentang disyariatkannya menyebut nama Allah azza wa jalla pada saat melepas hewannya yang dia manfaatkan untuk berburu. Misalnya dia memiliki al-kalbul mu'allam, seekor anjing yang telah dilatih, yang dididik untuk berburu, maka pada saat dia melepasnya untuk berburu, maka dianjurkan baginya untuk menyebut nama Allah, bismillah, lalu dia melepas anjing yang dia manfaatkan untuk berburu tersebut. Demikian pula pada saat menyembelih kambing, menyembelih unta, menyembelih sapi, maka sepakat kaum muslimin tentang disyariatkan. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah membaca basmalah, membaca bismillah pada saat menyembelih hukumnya wajib atau sunnah? Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dalam madhab Syafi'i dan segolongan para ulama, mereka mengatakan bahwa mengucapkan basmalah hukumnya sunnah. Kalau seandainya seorang muslim dia tidak membaca basmalah dalam keadaan sengaja lalu dia menyembelih, maka dalam mazhab Syafi'i hukum sembelihan itu halal karena yang menyembelihnya muslim. Apalagi kalau seseorang menyembelih dalam keadaan dia lupa membaca bismillah, sengaja saja, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sah, hukum sembelihannya sah dan halal. Ini madhab al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, dan ini juga merupakan pendapat yang dinukil dari
Al-Imam Malik dalam salah satu riwayat dan Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Adapun pendapat Al-Zahiriyah, mereka mengatakan apabila seseorang meninggalkan membaca bismillah, maka hukum sembelihannya haram, tidak halal. Hukum sembelihannya haram. Ini mazhab Zahiriyah. Apakah dia tidak membaca bismillah karena sengaja atau karena lupa? Dalam mazhab Zahiriyah tidak halal sembelihan itu. Jadi mereka menganggap bahwa membaca bismillah pada saat menyembelih merupakan syarat sahnya sembelihan, syarat halalnya sebuah sembelihan. Kalau dia tidak membacanya, walaupun dia lupa membaca, maka tidak halal. Dan ini riwayat yang sahih dari Imam Ahmad rahimahullah, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Abu Thawr. Adapun pendapat jumhur ulama, yaitu Abu Hanifah, dan yang masyhur dari pendapat Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri, dan jumhur ulama, mereka mengatakan apabila seseorang sengaja meninggalkan membaca bismillah pada saat menyembelih, maka hukum sembelihan itu tidak halal. Namun apabila seorang lupa, dia muslim, lalu pada saat dia menyembelih lupa membaca bismillah, maka mayoritas para ulama mengatakan hukum sembelihannya halal, sah. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Ya, masing-masing punya alasan, masing-masing punya hujjah, ya. Termasuk mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, itu punya hujjah yang kuat dalam hal ini, yang mengatakan bahwa membaca bismillah pada saat menyembelih itu bukan sebuah kewajiban, tapi suatu hal yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Makruh hukumnya kalau dia meninggalkan baca basmalah. Apa alasan mereka? Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kaum muslimin untuk memakan sembelihan dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara ketika mereka menyembelih, apakah mereka mengucapkan bismillah? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum wa ta'amukum hillul lahum. Yang dimaksud ta'am di sini adalah sembelihan. Sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal untuk mereka, Yahudi atau Nasrani. Halal bagi kita untuk mengkonsumsinya. Apakah mereka membaca bismillah? Nah, ini salah satu alasan dari mazhab al-Imam Syafi'i. Alasan yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa ada beberapa sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Inna qauman hadithun ahduhum bil jahiliyah ya'tuna bil luhmanin la nadri adzakaru ismallah am lam yadhkuru fanakulu minha." Bahwa ada satu kaum, mereka orang yang baru saja meninggalkan
masa jahiliyahnya, baru masuk Islam. Ketika kami mendatangi mereka, mereka menghidangkan untuk kami daging sembelihan yang kami tidak mengetahui apakah ketika mereka menyembelih daging itu mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak, dan kami memakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sammu wa kulu. Dalam riwayat yang lain, udzkur ismallah antum wa kulu. Kalian ketika hendak makannya baca nama Allah lalu makan. Padahal kita tidak mengetahui mereka ini apakah pada saat menyembelih mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk mengkonsumsinya, makannya. Kalian baca bismillah lalu kalian makan. Padahal mereka ini orang yang baru masuk Islam, kemungkinan tidak membaca basmalah itu ada indikasi kuat bahwa mereka tidak membaca basmalah, orang baru masuk Islam. Toh Nabi Shallallahu alaihi wasallam membolehkan. Ini diantara alasan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Wa zahir wallahu taala alam, yang sahih dari pendapat para ulama dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa dibedakan antara seorang yang meninggalkan membaca basmalah dengan sengaja dengan seseorang yang meninggalkannya karena lupa atau lalai. Kalau dia sengaja maka tidak halal sembelihannya karena adanya perintah untuk membaca basmalah pada saat menyembelih. Adapun jika seseorang lupa sehingga dia tidak membaca basmalah pada saat menyembelih, misalnya seorang ketika dia menyembelih, selesai dia menyembelih lalu dia mengatakan, subhanallah, tadi anak tidak sempat membaca bismillah, ini gimana ini? Maka yang sahih bahwa sembelihan itu halal, yang sahih bahwa sembelihan tersebut halal. Adapun dihalalkannya bagi kaum muslimin memakan sembelihan ahlul kitab, itu pengecualian yang disebutkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengecualian. Ya, kata jumhur ulama, pembahasan kita tentang seorang muslim yang sengaja meninggalkan nama Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan pada saat menyembelih. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama harrama alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dalam sebagian penafsiran para ulama, wa ma uhilla bihi li ghairillah yaitu sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada penafsiran yang lain. Walhasil, walaupun dari satu sisi mazhab Syafi'i punya sisi pandang yang cukup kuat dengan dalil tersebut, namun lebih hati-hati adalah pendapat jumhur. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sebagian mereka yang baru masuk Islam, mereka menghidangkan sembelihan mereka yang kita tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk mengkonsumsinya dan memakannya. Makna dari hadis tersebut bahwa kita menyikapi seorang muslim berdasarkan hukum asal. Hukum asal seorang muslim adalah sembelihannya halal, dan hukum asal sembelihan seorang muslim adalah dia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu kemudian kita bertanya-tanya, cukup kita mengetahui dia muslim, maka kita boleh memakan sembelihannya tanpa harus kita mengetahui secara detail
apakah dia menyebut nama Allah atau tidak, karena hukum asalnya dia muslim. Hukum asal seorang muslim pada saat menyembelih adalah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila seseorang memasuki restoran, misalnya rumah makan, masuk makan nasi padang, restoran Padang, mau makan ayam, ini siapa yang nyembelih? Ini ayam siapa yang nyembelih? Baca bismillah enggak? Wah, akhirnya enggak jadi makan nanti. Dia harus mencari siapa yang menyembelih di pasar. Dia harus ke pasar nyari itu orang yang menyembelih baca bismillah apa enggak. Walhasil ini takalluf. Asal hukum seorang muslim adalah sembelihannya halal, dan asal hukumnya dia membaca bismillah. Terkecuali apabila secara meyakinkan dia sengaja tidak mengucapkan bismillah pada saat menyembelih, dan kita mengetahui secara meyakinkan, maka menjauhinya lebih baik. Namun kalau dia lupa, dia tidak sengaja, kebiasaan dia membaca bismillah pada saat menyembelih, namun dia lupa pada saat itu, maka yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu pendapat mayoritas para ulama, dan ada yang menukilkan ijma' ulama dalam hal ini, bahwa sembelihannya sah, halal. Diriwayatkan oleh Darqutni dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-muslim yakfihi ismuhu fa in nasiya ay yusammi hina yadhbah falyusammi wal yadhkur ismallah thumma liyakul. Seorang muslim itu sudah cukup dengan namanya dia namanya muslim, dia adalah seorang muslim, itu sudah cukup. Maka apabila dia lupa menyebut nama Allah pada saat menyembelih, maka ketika dia hendak memakannya, hendaknya dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian setelah itu dia memakannya. Ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau menyebutkan babut tasmiyati ala dzabiha wa man taraka muta'ammidan, bab menyebut nama Allah pada saat menyembelih, dan hukum orang yang meninggalkan menyebut nama Allah dengan sengaja. Lalu beliau menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Ibnu Abbas mengatakan, man nasiya fala ba'sa, barang siapa yang lupa membaca bismillah, tidak mengapa, sembelihannya halal. Lalu beliau menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun, dan jangan kalian memakan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya, karena sesungguhnya itu merupakan bentuk kefasikan. Jadi di sini larangan, jangan kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah pada saat menyembelihnya, karena itu merupakan kefasikan. Lalu kata beliau, orang yang lupa, an-nasi la yusamma fasiq, orang yang lupa untuk membaca bismillah ketika menyembelih tidak disebut sebagai orang yang fasik. Beda kalau sengaja. Kalau orang lupa, dimaafkan, tidak disebut sebagai seorang yang fasik. Jadi nampak dari judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwa beliau menguatkan pendapat mayoritas para ulama yang membedakan antara seorang yang tidak membaca basmalah dengan sengaja, maka ditinggalkan sembelihannya, dengan seorang yang tidak membaca basmalah pada saat menyembelih karena lupa, bahwa sembelihannya halal. Dan ini juga yang ditegaskan dan diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari ketika menerangkan perkataan
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini. Kemudian ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, seseorang membaca bismillah itu pada saat akan menyembelih, pada saat akan menyembelih. Nah, di saat itu barulah seorang menyebut bismillah, bukan pada saat memegang hewan kurban. Misalnya dia pegang bismillah, bukan itu. Atau bukan pada saat menajamkan dan mengasah pisaunya yang digunakan untuk menyembelih, namun pada saat dia akan melakukan perbuatan penyembelihan, atau pada saat dia akan melepaskan anak panahnya apabila dia berburu, pada saat dia melepaskan anak panahnya. Jadi pada saat dia akan menyembelih, di saat itulah dia mengucapkan bismillah. Ini diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena ada sebagian mereka yang menyembelih hewan kurban, dia tidak membaca bismillah pada saat akan menyembelihnya, tapi dia membaca bismillah sebelumnya, pada saat menajamkan atau pada saat dia memegang kurban, hewan kurban tersebut, padahal yang disyariatkan pada saat dia akan menyembelihnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi, maka makanlah dari apa yang disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala alaihi, atasnya, atas hewan tersebut ketika akan disembelih. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ayat ini isyaratan ila anna hadzal fi'la huwa alladhi la budda an takuna at-tasmiyatu alaih. Maka di sini isyarat bahwa perbuatan penyembelihan itulah yang harus disertai dengan menyebut nama Allah. Jadi pada saat akan menyembelih dia menyebut bismillah. Kemudian bertakbir, dan telah kita sebutkan tadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa samma wa kabbara, menyebut nama Allah dan bertakbir, menunjukkan bahwa takbir pada saat akan menyembelih termasuk di antara lafaz yang dianjurkan bagi seorang yang hendak menyembelih hewan kurban. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bab dalam sahihnya, babut takbiri 'inda dzabh, bab bertakbir pada saat menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Diterangkan oleh Al-Muhallab rahimahullah, kata beliau, at-takbiru 'inda dzabhi mimma amara Allah bih, bertakbir pada saat menyembelih termasuk di antara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, walitukabbirullah, maka hendaknya kalian bertakbir, membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Lalu beliau menerangkan bahwa bertakbir hukumnya sunnah. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, beliau juga mengatakan, wa fihi istihbabut takbir ma'at tasmiyah, dan di dalam hadis ini terdapat anjuran bertakbir bersama dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pada saat menyembelih. Kemudian bersolawat. Apakah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat
menyembelih termasuk yang dianjurkan. Misalnya ketika seorang menyembelih dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Apakah hal itu disyariatkan? Ada nas dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwa beliau menganjurkan itu, ya. Dan itu termasuk diantara madhab Al-Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i menganjurkan dan menganggap termasuk diantara amalan sunnah pada saat menyembelih dia mengucapkan bismillah, dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghadap kiblat, dia bertakbir dan mendoakan agar sembelihan yang dia lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan bahwa itu termasuk di antara hal yang dianjurkan. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, at-tasmiyatu ala dzabihati bismillah. Menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah dengan mengucapkan bismillah. Fa in zada ba'da dzalika syai'an min dzikrillah aw shalla ala Muhammadin lam akrahu. Apabila dia menambah dari ucapan bismillah, ada sesuatu dari tambahan dari berzikir kepada Allah atau bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak membenci hal itu. Artinya beliau menganggap boleh. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan dibenci dan dimakruhkan pada saat akan menyembelih bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Qasim rahimahullah, kata beliau, liyaqul adz-dzabih, seorang yang menyembelih hendaknya mengucapkan pada saat menyembelih Bismillahi wallahu akbar wa laysa bimawdi'i salatin 'ala nabi, dan ini bukan tempatnya seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yuzkaru hunaka illa Allah wahdah, dan tidak disebut pada saat menyembelih melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ini pendapat jumhur ulama bahwa tidak dianjurkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang lebih kuat pada saat menyembelih tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkurban menyembelih termasuk amalan ibadah, dan kembali kepada kaidah secara umum bahwa perkara ibadah sifatnya tauqifiyah. Jangan kita melakukan sesuatu kecuali berdasarkan nas, dan yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui ada dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalawat atau para sahabat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menyembelih. Yang diriwayatkan dari Nabi, beliau mengucapkan Bismillah wallahu akbar. Kalau seandainya bersalawat kepada Nabi itu disyariatkan, tentu akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salawat di dalam salat. Rasulullah mengajarkan kita. Beliau bersalawat. Para sahabat bersalawat. Kalau seandainya pada saat menyembelih ada tuntunannya, ya tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dan bimbingan adalah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa bersalawat kepada Rasulullah pada saat menyembelih merupakan hal yang tidak dianjurkan, ya. Bukan karena
membenci Rasulullah. Kita dianjurkan bersalawat, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat 1 kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah memperbanyak salawat. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut dan kita mendengar, maka hendaknya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan ya ikhwan, di majlis mendengarkan nama Rasulullah disebut sallallahu alaihi wasallam, bersalawat. Namun yang menjadi permasalahan bahwa menyembelih itu perkara ibadah, harus ada tuntunan. Kalau enggak ada tuntunannya, bagaimana kita akan mengamalkan satu amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau seorang imam ahli sunnah wal jamaah, beliau tidak mengajarkan kepada kita untuk mengikuti semua ucapan beliau. Beliau tidak mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti setiap pendapat yang beliau berpendapat dengannya. Beliau yang memerintahkan kita untuk mengikuti dalil, sebagaimana nasihat para imam ahli sunnah wal jamaah yang lainnya. Mereka semua memerintahkan kaum muslimin untuk bersandar kepada dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.